Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Dulianda Haryaldi. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang mobile computing. Nah, di mana saya akan menjelaskan tentang pengertian mobile computing, fungsinya, perkembangannya, serta pengaplikasian mobile computing di berbagai bidang. Nah, adapun pengertian apa itu mobile computing, mobile computing sendiri adalah teknologi memungkinkan user atau pengguna untuk mengirimkan data dari suatu perangkat ke perangkat lainnya tanpa menggunakan kabel ataupun benda fisik. Nah, komputasi tipe ini memungkinkan kita untuk mentransfer data, video, dan suara melalui perangkat atau komputasi mobile lainnya tanpa menggunakan kabel atau disebut dengan wireless. Mobile computing sendiri dapat diartikan dengan singkat sebagai teknologi yang mendukung mobilitas tinggi ataupun peralatan teknologi berkomputasi yang mendukung mobilitas tinggi. Nah, selanjutnya untuk perkembangannya sendiri, mobil computing ini mulai dikembangkan pada tahun 1973 ketika seorang insinyur Motorola yaitu Martin Cooper memperkenalkan telepon seluler pertama di dunia yang saat itu dinamakan Motorola Dynatac 8000X. Nah, pada saat itu sendiri perangkat ini masih sangat besar dan harganya mahal sehingga hanya sedikit orang yang dapat mempunyainya. Nah, setelah terus dikembangkan lanjut tahun demi tahun, yaitu tepatnya pada tahun 1983, Motorola merilis telepon seluler pertama yang beratnya kurang dari 1 kilogram dan dijual dengan harga yang jauh lebih murah. Dan selanjutnya pada tahun 1992, IBM meluncurkan smartphone pertama yang bernama Simon. Walaupun uh, produk Simon kurang dikenal karena kurang sukses, ini termasuk salah satu hal-hal yang menjadi tolak ukur ataupun punggung berdirinya mobil computing saat ini. Nah, Nokia sendiri baru merilis ponsel pertamanya pada tahun 1996, lebih telat dari Motorola dan juga IBM, tapi dengan keunggulan ponsel ini menggunakan bahasa pemrograman Java yang sehingga memungkinkan para pengembang untuk membuat berbagai aplikasi dan game untuk ponsel. Nah, hal ini tentu saja membuka peluang-peluang baru ataupun pasar-pasar baru untuk industri di dalam mobil komputing. Nah, sedangkan untuk awal tahun 2000-an, ponsel pertama dengan layar sentuh muncul, yaitu seperti Ericsson R380 dan Samsung SPH M100. Dan pada tahun 2007, Apple merilis iPhone pertamanya yang memperkenalkan era smartphone saat ini ataupun era ponsel pintar saat ini. Di mana iPhone saat itu mempunyai antarmuka ataupun GUI yang sudah inovatif dan layar sentuh yang kapasitatif atau mampu untuk diperjualbelikan ataupun mampu dengan kemampuannya. Nah, setelah iPhone melakukan hal tersebut, banyak produsen smartphone lain, mulai dari Samsung, LG, HTC, dan bahkan Nokia juga ikut memulai merilis produk-produk mobile computing yang berbasis smartphone ataupun yang berbasis mobile computing. Seperti contohnya laptop, tablet, bahkan HP yang saat ini kita pakai. Nah, perkembangan mobile computing sendiri telah membuat kita para pengguna atau user untuk dapat mengakses informasi dan layanan dengan sangat mudah dan efisien. Ini juga membuat kemungkinan baru untuk industri dalam menjalankan perindustriannya menggunakan mobil computing. Seperti contohnya saat ini sudah ada augmented reality, virtual reality, dan juga yang paling sering dipakai saat ini itu Internet of Things. Nah, apa sih tujuan diciptakannya mobil computing ini? Tujuan utama dari ciptakan mobil computing ini yaitu
untuk memungkinkan kita sebagai user dapat mengakses informasi dan sumber daya komputasi di mana saja dan kapan saja, sehingga kita tidak perlu bergantung pada satu tempat tetap untuk mengakses komputasi. Nah, adapun fungsinya sendiri yaitu mungkin yang pertama untuk memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi tentu saja beserta sumber dayanya. Yang kedua untuk memungkinkan pengguna ataupun user untuk mengirimkan data dari suatu perangkat ke perangkat lain. Yang ketiga memungkinkan kita untuk berkomunikasi melalui pesan, teks, atau suara atau panggilan video. Yang ketiga ada yang keempat maksudnya ada untuk memungkinkan kita mengakses berbagai aplikasi seluler yang ada, contohnya seperti email dan aplikasi-aplikasi lainnya. Dan masih banyak lain hal-hal yang menjadi fungsi dari mobil computing sendiri. Karena mobil computing ini sangat membuat kehidupan kita berbeda dari yang dulu sebelumnya bergantung pada wire atau pada tali ya untuk dapat bertukar data, sekarang tidak perlu. Nah, adapun penerapannya sendiri mobil computing ini di berbagai bidang. Yang pertama di bidang kendaraan, aplikasi mobil di bidang kendaraan sendiri dapat digunakan untuk keperluan seperti navigasi, pengukuran bahan bakar berapa. Contohnya sendiri penerapannya yaitu ada Google Maps dan lain-lain. Untuk pengukur bahan bakar ada seperti Fuelio dan Fueli. Nah, masih banyak lagi kegunaannya. Yang kedua, aplikasi mobil computing untuk bidang ataupun untuk pebisnis yang sering bepergian. Nah, untuk seorang pebisnis yang sering bepergian tentunya hal-hal yang berkaitan dengan informasi sangat penting dong. Karena kita sebagai seorang pebisnis, informasi merupakan hal mutlak yang diperlukan. Nah, beberapa hal-hal yang ataupun aplikasi mobil computing yang dapat kita pakai di dalam ataupun yang berguna untuk pebisnis bepergian yaitu ada yang pertama ada WhatsApp bisnis, yang kedua ada Slack, Trello, dan juga Ring Central. Beberapa aplikasi ini mempunyai berbagai hal yang sangat menguntungkan bagi seorang pebisnis. Contohnya sebagai Ring Central yang itu menyediakan fitur pengiriman pesan, teks dan video, monitor pekerjaan, screen sharing, dan banyak lagi. Nah, dan Slack yang memungkinkan pebisnis untuk berkomunikasi dengan tim Anda dalam satu tempat. Yang kedua di bidang telepon cerdas. Nah, aplikasi mobil computing sendiri di bidang telepon cerdas telah menjadi bagian integral karena halnya mobil computing itu pertama munculnya yaitu ya di telepon seluler, baru berkembang menjadi smartphone ataupun telepon cerdas saat ini. Nah, beberapa contohnya yaitu aplikasi-aplikasi untuk mengatur keuangan, mengatur perbankan, telepon ataupun bercakap-cakap dengan orang lain melalui panggilan suara, teks ataupun video. Nah, aplikasi mobil computing sendiri juga telah diterapkan dalam wearable computing atau computing yang dapat kita pakai sehari-hari. Contohnya jam tangan pintar yang dapat mengecek suhu tubuh, denyut nadi, dan lain sebagainya. Nah, untuk di bidang kantor atau rumah cerdas sendiri, mobil computing dapat digunakan untuk mengontrol hal-hal elektronik seperti lampu, kipas angin, AC, CCTV, contohnya, dan masih banyak lagi. Nah, untuk penggunaan mobil computing di bidang pertemuan atau konferensi sendiri, tentunya mobil computing sangat membantu ya, di mana dulu kita harus bertemu dalam satu tempat untuk membahas suatu permasalahan, sekarang bisa berjauh-jauhan.
Misalnya kita seorang pebisnis yang sering bepergian di tempat lain, kita ingin berkomunikasi dengan tim, kita dapat menggunakan salah satu aplikasi mobil computing seperti Zoom, Meet, untuk bercakap-cakap ataupun membuat ruang obrolan agar dapat mendiskusikan hal-hal yang perlu didiskusikan. Nah, selanjutnya ada bidang taksi, polisi, ataupun pemadam kebakaran. Mobil commuting tentu saja sangat berpengaruh dalam hal-hal seperti taksi, polisi, pemadam kebakaran. Dengan adanya mobil commuting, kita dimungkinkan untuk melacak lokasi kendaraan yang ada, berkomunikasi dengan pemudi secara real time, dan juga mempermudah kita dalam perjalanan. Contohnya adalah Uber, Grab, Gojek, dan lain sebagainya. Nah, untuk seorang lonely wolf sendiri atau orang-orang yang suka berpergian sendiri, tentunya mobil commuting ataupun perangkat mobile ini sangat membantu ya, dimana kita yang bepergian mempunyai mobilitas yang tinggi, tentunya kita harus mempunyai sebuah teknologi yang mempunyai mobilitas tinggi juga atau dapat dibawa kemana-mana. Contoh-contoh aplikasi yang dapat kita gunakan yaitu adalah Guardly ataupun 360 Live untuk melihat hal-hal yang terjadi di setiap hari kita. Nah, untuk pertolongan bencana, mobil computing sendiri digunakan untuk membuat penanganan bencana lebih mudah. Contohnya mengirimkan informasi terkait bencana yang ada, mengirimkan informasi lokasi dan mana yang terdampak, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada aplikasi mobile computing di bidang games. Nah, di bidang permainan sendiri, di mana dulu konvensional, sekarang sudah banyak kita temui hal-hal game-game yang sudah dapat dimainkan hanya dengan perangkat seluler saja atau perangkat yang dapat kita bawa kemana-mana. Contoh-contoh aplikasi yang terkenal adalah Pokemon Go, Candy Crush, dan Clash of Clans. Nah, setelah sekian banyak materi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa mobil computing itu sendiri adalah teknologi yang memungkinkan kita pengguna untuk mengirimkan data dari suatu perangkat ke perangkat lain tanpa menggunakan kabel atau tautan fisik. Nah, untuk mobil computing sendiri tidak terbatas pada HP ataupun handphone, smartphone kita, tapi hal-hal yang berkaitan dengan teknologi yang dapat dikontrol dari jauh ataupun dapat berbagi informasi tanpa harus menggunakan kabel disebut dengan mobil computing. Mobil computing sendiri telah diterapkan dalam berbagai bidang. Contohnya smartphone, rumah pintar, kantor, dan juga dalam bidang bisnis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.